Jadi kalau kita bicara dalam konteks ekosistem healthcare, saat ini memang rumah sakit masih merupakan bisnis yang diminati oleh investor. Ya. Hampir tiap bulan minimal ada satu investor ngajak ngobrol nih mengenai peluang untuk berinvestasi di rumah sakit gitu. Dan memang kalau dibandingkan dengan konteks healthcare yang lain, misalkan pharma, itu kan growth-nya sudah single digit gitu kan ya. Tetapi rumah sakit itu masih double digit ya. Dan itulah yang membuat banyak investor-investor yang dulu tidak bermain di rumah sakit ya menginvestasikan untuk masuk di rumah sakit. Artinya market itu masih akan sangat atraktif sekali. Perjalanan karir Agus Heru, Presiden Direktur PT Bunda Medik Tbk, sungguh penuh warna. Berawal dari Medical Representative di Pfizer, Agus meniti karir dari level paling bawah hingga posisi direksi, pengalaman yang membentuk gaya kepemimpinannya yang humanis dengan prinsip people first, profit will follow. Agus juga membahas prospek industri rumah sakit yang masih sangat menarik di mata investor, sekaligus tantangan kompleksitas layanan kesehatan yang membutuhkan diferensiasi kuat. Karena itu, Bunda Medik kini fokus memperkuat positioning sebagai rumah sakit spesialis women and children dengan dukungan teknologi robotik. Selamat pagi Sobat Kontan, kembali lagi dengan saya Chelsea Anastasia, reporter Kontan. Dan saat ini saya sudah bersama Bapak Agus Heru selaku Presiden Direktur dari PT Bunda Medik Tbk dengan kode saham BMHS. Selamat pagi Pak Heru. Selamat pagi Agus. Chelsea. Pak Agus, gimana kabarnya Pak? Ya, bersyukur ya sehat sampai hari ini. Dan saat ini kita mau berbincang-bincang soal perjalanan karir Bapak nih selaku Presiden Direktur. Mungkin bisa diceritakan Pak perjalanan karirnya dari awal merintis karir, terus bisa sampai di tahap sekarang itu gimana sih Pak lika-likunya? Ya, terima kasih, ini pertanyaan yang menarik. Tapi kalau ceritakan panjang ya karena mengenang masa lalu. Tapi paling tidak saya bisa sampaikan di sini, saya ini 30 tahun di pharma company ya, dan banyak di multinasional company. Tapi perjalanan karir saya diawali ketika saya di sekolah menengah pertama gitu. Sengaja memang tidak mengambil ke SMA, jadi mengambil di kejuruan di sekolah analis. Cuma satu sih, kepingin cepat bekerja, kemudian bagaimana bisa berkontribusi membantu keluarga dan orang tua gitu ya. Tapi kemudian perjalanan karir membawa saya suatu hal yang disyukuri. Begitu sudah selesai analis, saya diterima bekerja di PT Pfizer. Ya, dan sebagaimana diketahui Pfizer adalah pharma company nomor 1 di dunia. Dan disitulah mulai perjalanan karir saya di pharma company. Ya, mengawali dari medical representative, ya, itu adalah frontliner ya, yang datang ke dokter meyakinkan produk dan seperti apa. Dan 22 tahun akhirnya di Pfizer. Ya, waktu itu diberi kesempatan untuk di berbagai bidang, dari sales, kemudian ke marketing, ke human resource, ya, ke business development, ke strategic planning, ya, di marketing director juga. Ya, jadi mulai dari frontliner sampai posisi director itu saya menikmatinya ketika ada di Pfizer. Nah, demikian juga disitulah saya mulai berpikir bahwa saya tidak boleh berhenti nih di sekolah analis saja, karena kan itu levelnya SMA, dan disitulah saya mulai menambah kompetensi saya untuk melanjutkan di S1, ya S2 dan S3. Ya, itu mungkin sekilas. Oke, awalnya mungkin Pak kenapa memilih di industri farma itu? Sebenarnya tidak memilih gitu ya. Jadi di analis itu, waktu itu analis kita mendapat 2 kompetensi, yaitu kami bisa bekerja di rumah sakit sebagai operator laboratorium klinik gitu ya, ngetes darah, urin dan lain-lain, atau menggunakan ilmu analis kimia di pabrik. Nah, waktu itu saya
mengambil yang kedua. Saya bekerja di pabrik gula, di sebuah pabrik gula di daerah Pati, Jawa Tengah sana. Karena saya merasa, oh enak nih analis kimianya. Jadi saya bekerja di sana untuk melihat bagaimana kadar gulanya dan lain-lain gitu ya dari company itu. Jadi company itu bergerak untuk menciptakan bahan baku permen, ya sirup maltus. Nah, ternyata pekerjaannya adalah hanya di dalam lab, kan begitu ya. Hanya di dalam laboratorium yang kemudian saya harus datang pagi-pagi setelah melakukan fermentasi, kemudian saya yang harus memutuskan bahwa oh ini bahan baku permennya sudah bisa jadi, bisa turun atau tidak gitu. Nah, jalan 6 bulan, saya merasa ini kok nggak terlalu cocok sama personality saya gitu kan ya. Yang dimana saya ini suka ketemu orang, ya suka berbincang gitu ya, suka membangun networking gitu ya. Tapi di situ kok saya cuma bekerja dalam satu laboratorium, ketemu sama alat-alat laboratorium. Nah kemudian suatu ketika ketemu sama kakak kelas, kemudian kamu mau coba nggak gitu sebagai medical representative. Saya juga waktu itu nggak tahu Chelsea medical representative itu seperti apa. Ternyata adalah orang yang dari satu dokter ke dokter lain meyakinkan. Nah kemudian saya melamar dan saya juga nggak tahu itu apa itu Pfizer gitu kan. Ternyata ya bersyukur saya diterima tuh di Pfizer. Jadi ketika saya mulai jalan melakukan pekerjaan itu, ketemu sama teman-teman medical rep dari company lain, dia kaget juga kenapa saya bisa langsung masuk di multinasional company seperti itu. Nah itulah sejak saat itu saya merasa saya sangat menikmati ya pekerjaan di pharma ini ya baik di SIS dan lain-lain karena saya melihat kalau di multinasional company ini kan inovatif produk. Ya, jadi benar-benar kita menjual produk dengan cara kita bisa meyakinkan dokter bahwa produk ini berkualitas berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah ada. Nah, seperti itu. Pak, dengan sudah banyaknya lika-liku ya perjalanan karir, itu sebenarnya untuk menjadi di posisi sekarang tuh berkorelasi nggak dengan mungkin cita-cita Bapak saat kecil atau saat masih lebih muda gitu, Pak? Satu hal yang saya pelajari ya ketika kita itu menata karirnya itu dari frontliner begitu ya sampai di posisi pengambil keputusan terakhir begitu sangat banyak manfaatnya ya karena itu mengembangkan juga style kepemimpinan saya gitu ya memang dari Pfizer kemudian saya pindah ke beberapa pharma company yang lain ya sempat mampir ke BUMN juga gitu ya sampai sekarang di rumah sakit saya melihat satu hal ketika kita pernah mengalami posisi-posisi yang paling rendah setiap kali kita ngambil keputusan ketika kita ada di posisi pengambil keputusan itu melatih wisdom kita ya karena saya pernah berada di posisi itu ketika saya mengambil keputusan saya tidak semata-mata hanya mikirkan dari aspek bisnis, tapi bagaimana aspek people ini juga kita pikirkan seperti itu. Karena at the end bahwa yang merunning organisasi itu manusia, gitu. Makanya dalam periode dimanapun saya memimpin saya selalu bilang people first, profit will follow. Itu penting, gitu. Karena itulah yang bikin company itu akan sustain, ya. Nilai-nilai itu yang senantiasa saya tanamkan dalam kepemimpinan saya dan saya coba turunkan di direksi dan juga bahkan di level manager. Karena begini, bisnis kan is not just about the number ya. Tapi bagaimana karyawan itu merasakan dia itu bekerja di sebuah company yang punya nilai. Itu yang akan membuat employee akan bertahan di company itu. Mungkin dia bekerja di perusahaan besar, mencapai financial number yang bagus dan segala macam, tapi bisa jadi employee itu tidak bisa bertahan karena setiap hari dia menemukan atau di lingkungan yang tidak punya nilai, gitu kan? Kan gini, only people with value can value people, gitu. Ya. Jadi sama seperti itu juga. Ya, only company with value can value employee gitu. Jadi kalau perusahaannya itu punya nilai, dia bisa menghargai karyawannya. Seperti itu. Jadi bagaimana itu menjadi penting ketika kita di organisasi
di kepemimpinan saya menempatkan nilai itu di atas segalanya, gitu. Karena biarkanlah company ini dikenal bukan semata-mata company yang perform, tetapi juga punya nilai. Bahkan kalau bicara mengenai nilai-nilai integritas, ya orang akan berpikir misalkan, partner-partner akan berpikir, saya mau bekerja sama dengan Bunda Medik, ya, karena enak sekali loh di sana itu, karena nilai integritasnya ada, transparannya ada, jadi saya tidak perlu memikirkan hal-hal yang lain. Nah, seperti itu, Chelsea. Gitu. Oke, berarti itu juga termasuk nilai keteladanan yang Bapak tunjukkan juga ya ke karyawan-karyawan. Iya, karena kan begini, leader itu reaching people, ya. Artinya apa? Bukan leader yang cuma duduk nunggu orang datang. Tapi leader itu harus reaching people sehingga kita bisa ngerti apa yang terjadi di sana, gitu ya. Dan itulah keberadaan in person leader di tengah-tengah karyawan itu sangat penting. Walaupun saya tidak melakukan apa-apa, gitu. Makanya saya selalu mengalokasikan waktu saya, begitu di hektiknya meeting dan segala macam, ada satu waktu yang saya pasti keliling gitu ya, ngobrol dengan employee dan segala macam gitu ya. Dan di situ saya merasakan saya bahkan belajar dan mendapat insight dari karyawan. Begitu pulang di meeting direksi, di meeting chief, begitu saya menyampaikan, kelihatannya kita perlu melakukan ini karena ada voice of customer, yaitu employee kita. Gitu. Jadi melakukan pendekatan humanis ya Pak? Iya, bisa dikatakan demikian bahwa, tetapi kita harus balance juga, nggak bisa, karena kan perusahaan ini juga ada pemegang sahamnya. Betul. Jadi fungsi dari presiden direktur adalah bagaimana dia ada di tengah-tengah antara aspirasi pemegang saham dengan aspirasi employee, gitu ya. Kita nggak bisa juga menerapkan humanis kemudian tidak profesional ya, tidak menuntut KPI. Nah, menyeimbangkan inilah the beauty of leadership-nya di situ, Chelsea. Iya kan? Jadi ketika kita bisa menyeimbangkan bahwa kita juga men-treat orang secara equal, yang perform juga ada reward-nya, kalau yang nggak perform ada reprimand-nya, ya, orang akan lihat bahwa ini ada equal opportunity, gitu, ya. Nah, tetapi ketika kita punya objektif, bagaimana kita menyampaikannya itu menjadi penting, gitu ya, persuasifnya kita, ketika kita ngerti, gitu ya, kita dekat sama mereka, seperti itu. Ya, karena kan Etienne kita ada number-nya juga. Betul. Gitu. Karena kan perusahaan bukan dinas sosial gitu ya, yang humanis saja gitu kan ya. Tetapi kan harus ada financial number yang harus dicapai. Mungkin kalau dari Bapak sendiri, apakah ada sosok atau role model lah ya yang bisa diceritakan gitu, cukup berkontribusi dalam perjalanan karir Bapak? Kalau dalam professional life, saya memang punya beberapa mentor untuk skill-skill tertentu, misalkan soal finansial, ya, soal non financial, soft skill. Nah, itu saya memang punya tuh orang-orang yang saya lihat ini saya bisa belajar, gitu ya, karena bagi kita tuh harus punya mentor, orang yang tempat kita ngobrol, cuma ngopi kemudian kita menceritakan. Tetapi kalau ditanya siapakah gitu kan ya, yang menjadi panutan, saya berpikir bahwa didikan keluarga, didikan orang tua, ya itu membawa pengaruh besar bagi hidup saya, terutama di masalah integritas dan nilai-nilai kehidupan. Ya, misalkan contoh bagaimana saya belajar dari keluarga saya, bagaimana mereka itu menghargai tamu yang datang, gitu kan. Seberapapun walaupun kami itu dalam taraf yang cukup gitu, tapi begitu ada tamu yang datang, bagaimana orang tua saya itu menghargai tamu itu, gitu. Ya, bagaimana bisa men-treat sebaik-baiknya. Ya, kemudian nilai-nilai kejujuran dan segala macam. Nah, itu yang membawa saya ya bahwa ini penting sekali gitu. Ini karena integriti ini adalah masalah reputasi, gitu. Ya, dan kemudian kalau dari sisi tokoh-tokoh, saya kan suka baca buku juga, Chelsea, gitu. Ya, misalkan belajar dari Habibie, saya baca bagaimana pengambilan keputusan, gitu ya.
bagaimana pergumulannya dia ketika referendum waktu itu gitu. Nah, saya belajar banyak bagaimana pergolakan itu, tapi pada satu titik harus diputuskan gitu. Ya, jadi cara mengambil keputusannya lebih didorong ke apa? Bicara mengenai empati. Ya, saya sangat suka buku belajar autobiografinya Mother Teresa, gitu kan. Belajar dari Martin Luther King gitu ya, bagaimana dia kekuatan leadership-nya, gitu kan. Kemudian belajar dari Nelson Mandela, bicara tentang pengampunan, ya. Dan seperti itu yang menjadi nilai-nilai yang mendorong saya bagaimana ketika kita ada di posisi tertentu, kita memang harus selesai ya pada diri kita ya. Jadi saya senantiasa bilang kepada karyawan bahwa setiap hari saya bangun itu bukan saya yang saya pikirkan, tapi 3.000 karyawan inilah yang menjadi pemikiran saya. Dan ketika bicara 3.000 karyawan, bukan hanya 3.000 karyawan, gitu kan. Ketika mereka punya suami, istri, dan anak, saya kalikan 4 saja. Ada 12.000 yang akan terdampak ketika ada keputusan yang saya buat, ya, itu tidak tepat. Mungkin keputusan itu tidak bisa menyenangkan ke 12.000 itu. Tapi paling tidak saya memikirkan itu. Ini nanti membalasnya seperti apa, gitu. Dan itulah yang memang tidak dipelajarin itu, ya, bahkan sampai S3 pun juga nggak dipelajarin hal itu. Ketika kita banyak data, ya, banyak fakta, kemudian kita punya problem segini, keputusan apa? Nah, itu saya belajar banyak, ya. Wisdom itu ada di situ. Gitu. Oke, wah ini menarik sekali sih Pak insight-nya. Oke, Pak, dengan posisi Bapak saat ini sudah menjadi Presiden Direktur dan maksudnya secara profesional sudah mencapai puncak karirnya gitu Pak. Nah, apakah masih ada cita-cita atau target yang masih mau diwujudkan gitu Pak ke depannya? Kalau kita hidup baik secara personal itu sama dengan di perusahaan, kita harus punya visi juga, ya. Nah, bagi saya secara personal itu visi saya adalah selama Tuhan masih kasih nafas gitu ya, selama Tuhan masih kasih kehidupan, artinya ada sesuatu yang harus kita kontribusikan di masyarakat banyak. Makanya senantiasa saya bilang, yuk ketika kita bekerja itu ya kita tidak hanya mencari hidup, tetapi bagaimana kita bisa memberi kehidupan, ya. John Maxwell, salah satu favorit yang menjadi buku bacaan saya, dia pernah berkata, leadership is not about title or position. Leadership is about how our life influencing others. Jadi leadership itu tidak melihat kita punya posisi apa tidak, tapi apakah kehidupan kita bisa mempengaruhi orang lain. Ya, itulah leadership. Nah, artinya kalau kembali ke pertanyaan Chelsea, apakah ada cita-cita lain? Sebenarnya nggak akan berubah itu cita-cita, ya. Karena yang penting adalah bagi kita, ketika kita masih terus bisa berkontribusi untuk mendatangkan manfaat bagi orang lain, ya terus berjalan itu. Soal nanti medianya apa bisa berbeda-beda. Ya, misalkan setelah memang tidak bekerja di corporation, ya, ketika kita masih punya keinginan itu dalam kehidupan saya percaya Tuhan tuh pasti kasih media itu, lewat apa yang kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Pak, kemudian mungkin sedikit soal industri ya Pak, industri rumah sakit. Nah, Bapak kan sebagai Presiden Direktur dari Bunda Medik, ini melihat industri sekarang tuh seperti apa sih Pak, industri rumah sakit? Mungkin prospeknya ke depan seperti apa? Terus apakah sudah mulai semakin maju juga dan sudah mulai kompetitif juga dibanding negara-negara tetangga seperti itu Pak? Jadi kalau kita bicara dalam konteks ekosistem healthcare, saat ini memang rumah sakit masih merupakan bisnis yang diminati oleh investor, ya. Hampir tiap bulan minimal ada satu investor ngajak ngobrol nih mengenai peluang untuk berinvestasi di rumah sakit gitu. Dan memang kalau dibandingkan dengan konteks healthcare yang lain, misalkan pharma, itu kan growth-nya sudah single digit gitu kan ya. Tetapi rumah sakit itu masih double digit, ya.
Dan itulah yang membuat banyak investor-investor yang dulu tidak bermain di rumah sakit, ya, menginvestasikan untuk masuk di rumah sakit. Artinya market itu masih akan sangat atraktif sekali, seperti itu. Nah, tetapi menjalani rumah sakit, ya, dalam pengalaman saya, ini salah satu one of the most complex industry in healthcare. Ya, karena saya dari farma, saya langsung bisa membandingkan dari pharmaceutical company. Karena ketika kita bicara saja di farma, itu manufacture menciptakan produk, produk langsung dijual. Di rumah sakit kita menciptakan produk, tapi untuk merunning produk ini ada people di sini. Ya kan, ada servisnya yang dari nurse, dari apa dan segala macam gitu. Nah, ini kompleksitinya di situ. Sehingga kita tidak hanya dituntut untuk membuat produk yang baik, ya, dan menjawab tantangan masyarakat, kebutuhan masyarakat, tetapi juga kita harus mendelivernya, ya, dengan pelayanan yang excellent seperti itu. Jadi di dalam outlook bisnis rumah sakit masih menjanjikan seperti itu. Yang memang diantisipasi adalah kompetisi akan semakin besar, sehingga diferensiasi apa yang akan kita bawa itu menjadi penting. Pak, kalau dari Bunda Medik itu mungkin ke depannya apakah ada strategi tertentu nih Pak untuk mengoptimalkan layanan, terutama untuk menarik supaya masyarakat Indonesia tuh kalau sakit berobatnya di dalam negeri dan terutama di Bunda Medik seperti itu. Kembali tadi saya katakan betapa pentingnya kita menemukan diferensiasi rumah sakit kita. Satu filosofi saya sederhana. When everything is important, nothing is important. Itu bicara tentang the power of focus. Ya, makanya ketika saya masuk di rumah sakit ini, kami melakukan shifting strategi. Ya, pada awalnya kami kepingin seperti hospital yang lain, general hospital. Tapi kemudian setelah mengalami melewati pemikiran, kemudian riset dan segala macam, kami melakukan shifting. Ya, dengan kita punya kekuatan bunda, brand bunda yang memang dikenal sebagai ibu anak, kenapa nggak kita kembangkan itu saja? Nah, itu sekarang menjadi diferensiasi bunda, bahkan dalam roadmap kami 5 tahun ke depan, bunda tidak akan beroperasi sebagai general hospital secara sama dengan yang lain. Tapi kami ingin dikenal positioningnya sebagai women and children hospital. Ya, bukan berarti kita nggak punya center of excellence yang lain, punya. Tetapi mandatory center of excellence-nya adalah women and children. Karena kami kepingin menaruh positioning di masyarakat, udah. Kalau soal urusan women dan children, itu bunda. Nah, jadi kami memilih strategi yang tidak horizontal gitu ya. Kita pokoknya punya semua layanan, tidak. Tapi kita punya yang deep secara vertikal. Kami fokus di women dan children, tapi dengan sub-sub spesialis. Dan kami sudah meneliti itu, bahwa ternyata bicara women aja penyakitnya banyak. Sampai cancer dan segala macam ya. Apalagi anak-anak gitu ya. Nah, bersyukur bunda yang di Menteng ini, sampai hari ini, yang mempunyai spesialis dan subspesialis terlengkap ya di Indonesia. Seperti itu, baik untuk obgyn maupun untuk anak. Jadi menjawab pertanyaan Chelsea, roadmap kita, strategi kita adalah becoming specialty hospital untuk women and children. Ya, nah kami menambahkan center of excellence yang lain sesuai dengan kebutuhan di mana rumah sakit kami ada. Ya, misalkan di Menteng kami sangat advance dalam minimal invasive surgery yang menggunakan alat robotik. Ya, kami pionir sudah 13 tahun yang lalu. Ya, seperti itu. Jadi advance teknologi juga kami masukkan ke sana. Nah, Pak, berbicara tentang teknologi tadi, itu kan kalau teknologi kan sangat krusial sekarang ya Pak di industri rumah sakit. Nah, teknologi-teknologi apa aja sih Pak yang mungkin sedang dioptimalkan atau mungkin yang membedakan Bunda Medik dari yang lain seperti itu Pak? Satu hal ya, ini sebagai contoh yang konkret. Beberapa bulan yang lalu, salah satu tim dokter kami berhasil melakukan operasi kanker payudara
tanpa merubah bentuk natural payudaranya, yaitu dengan minimal invasif dengan robotik, gitu ya. Pasiennya juga mau untuk lakukan testimoni itu, ya, karena dulu teknologi yang dulu itu pasti berubah tuh bentuk natural payudara. Tetapi dengan menggunakan teknik robotik ini bisa melakukannya tanpa merubah bentuk natural payudara, dan itu sampai saat ini yang pertama kali di Southeast Asia. Nah, artinya teknologi yang kami kembangkan harus relevan dengan kebutuhan customer atau pasien yang ada di Indonesia ini. Dan teknologi yang akan kami kembangkan adalah tetap akan bergerak di dua itu. Ya, teknologi yang di women and children yang itu kami prioritaskan. Dari penggunaan teknologi ini Pak, kalau di Bunda Medik itu apakah fokusnya untuk tujuan efisiensi atau memang untuk meningkatkan kualitas layanan dan juga pengalaman pasien? Jadi ada beberapa hal yang kita pertimbangkan. Misalkan teknologi robotik. Itu karena dikatakan minimal invasif, kita harus memikirkan pengembangan teknologi yang kita investasikan harus bermanfaat bagi pasien. Dan itu bermanfaat bagi pasien. Karena recovery-nya akan lebih pendek. Kemudian bentuk sayatan bedahnya lebih kecil. Ya. Yang tadinya pasien mungkin dengan yang konvensional harus 3-4 hari, ya, dengan minimal invasif 1 hari, maksimal 2 hari sudah bisa pulang. Gitu. Yang kedua, dari operatornya atau dari dokternya. Ya, ketika melakukan operasi dengan konvensional, dia harus berdiri gitu kan lama, melakukan operasi 6-8 jam. Dan besok dokter bilang bahwa saya nggak bisa operasi lagi karena saya masih recovery. Nah, dengan minimal invasif, dokter bisa melakukan, katakan siang melakukan operasi lagi juga bisa. Dan beberapa dokter menceritakan ketika belum ada robotik ini, ya, ada yang terkena juga nih, low back pain juga, gitu. Ya. Yang ketiga, ya, jadi ada impact kepada pasiennya, ada ke dokternya, dan yang ketiga tentu saja ke layanan, seperti itu. Ya. Kalau bicara mengenai efisiensi, itu merupakan hal yang lain, ya. Tetapi bagaimana kita bisa melihat teknologi ini bisa membantu recovery pasien, bisa menolong operator, ya, pasiennya, dan ini meningkatkan layanan dari rumah sakit itu. Oke, Gitu. berarti prioritasnya lebih ke untuk meningkatkan layanan dan Betul. pengalaman. Iya, jadi pasien center lah kami menyebutnya, gitu. Oke Pak, mungkin setelah sudah berbincang tentang karir dan juga tentang Rumah Sakit Bunda Medik sendiri, mungkin bisa nih Pak diceritakan tentang kegiatan Bapak di luar pekerjaan gitu, di luar sebagai Presiden Direktur. Mungkin terkait hobi atau mungkin hal yang sedang giat dijalankan, Iya. Pak. Jadi saya akademisi juga, Chelsea. Jadi saya masih mengajar juga, ya, di beberapa university, di PB, kadang-kadang di Universitas Parahyangan juga, gitu. Seperti itu. Jadi saya masih harus menyempatkan lah untuk mengajar, gitu. Karena bagi saya mengajar itu merupakan saluran untuk saya membagikan apa yang saya punya. Bukan hanya ilmunya, tetapi nilai-nilai juga kesempatan bagi saya. Jadi mengajar masih, ya. Kemudian yang kedua juga saya juga masih aktif lah ya di pelayanan gitu ya. Seperti itu karena bagi saya ketika saya banyak melakukan interaksi dengan orang, disitulah saya bisa melihat realitanya seperti apa, ya. Disitulah semakin kita di rasa empati itu muncul gitu ketika kita banyak melakukan pelayanan sosial seperti itu. Tetap saya punya me time juga yang dimana ya kalau dulu ya masih aktif beberapa olahraga, tapi sekarang ya olahraga ringan lah ya, jalan kaki, dan sekarang mulai padel gitu kan ya. Dan tentu saja membaca buku dan menulis, ya itu masih merupakan me time saya, seperti itu. Gitu. Oke, Pak, tadi kan juga Bapak kan masih aktif ya sebagai akademisi. Nah, itu membagi waktunya gimana tuh Pak dengan sebagai Presiden Direktur, akademisi, dan juga kan pastinya mau punya waktu juga untuk orang-orang terdekat, gitu Pak. Bukan hanya Chelsea yang menanyakan itu, Pak bagaimana membagi waktunya?
Saya jawabnya, saya juga nggak tahu gitu kan. Tapi pokoknya begitu ada beberapa itu sampai saat ini kok bisa aja gitu ya. Artinya saya cuma kepingin bilang, jangan batasin diri kita. Ya, jangan batasin diri kita. Once ada beberapa tadi ya perusahaan, keluarga, ke akademisi, begitu diatur bisa kok gitu kan ya. Makanya saya kadang-kadang dengan guyonan saya bilang, kalau ada orang yang merasa ke karyawan lebih sibuk dari saya, bisa bilang bahwa ini nggak bisa, gitu saya bilang. Dan akhirnya, bisa memprioritaskan aja, gitu. Tetapi semuanya ini memang harus jalan, gitu. Ya seperti untuk waktu untuk keluarga. Ya dulu waktu anak saya masih di Indonesia, sekarang dia karena ada di luar negeri, saya pasti menyempatkan waktu yang dimana Sabtu malam atau Minggu malam berdua tuh sama dia. Itu pasti sudah saya alokasikan, gitu ya. Artinya bisa kok, gitu. Ini it's about how to make a priority, dan jangan lupa bahwa dengan kita bisa mengakomodasi beberapa hal ini, itu akan membuat kita hidup kita itu lebih hidup gitu. Ya, hidup kita lebih hidup dan balance gitu. Ketika saya hanya terjebak pada korporasi saja, saya nggak pernah ngerti itu. Di luar itu terjadinya apa, ngobrol sama orang, dengerin orang, gitu. Kemudian nih Pak, kan sekarang masih aktif-aktifnya gitu ya Pak. Kalau untuk nanti misalnya usai pensiun itu, apakah sudah ada rencana gitu Pak, kegiatannya apa, atau apa yang akan dilakukan gitu? Iya, ada satu hal juga yang saya suka, saya lupa bukunya siapa, tapi dia bilang begini, life is about learning, not being perfect, gitu. Nah itu membuat saya bagaimana saya setiap tahun atau setiap periode itu harus menambah kompetensi saya, gitu. Saya juga bilang kita baru meluncing di Bunda Medik ini mini MBA untuk 20 talent kerjasama sama Sekolah Bisnis IPB. Satu hal saya bilang, sebenarnya company tidak punya kewajiban untuk membuat mini MBA dan menginvestasikan dalam tanda petik 20 talent ini. Tapi saya bilang, kompetensi saya dan teman-teman hari ini tidak bisa dipakai untuk tantangan bisnis 2-3 tahun ke depan. Sehingga itulah pentingnya bagaimana kita terus mengupgrade diri kita, sehingga saya memutuskan sebagai presidir yang mengalokasikan budget untuk mengequip mereka. Karena kita tidak bisa hanya menuntut mereka untuk bekerja, tapi tidak mengequip mereka. Nah, kembali kepada pertanyaan Chelsea, apa yang akan dilakukan ketika misalnya saya sudah tidak ada di corporation, itu melakukan apa? Bagi saya memang nggak ada pernah dalam hidup ini kata pensiun ya. Karena tadi filosofis hidup saya, nilai hidup saya adalah bagaimana saya bisa berkontribusi ya bagi masyarakat. Dan saya yakin ya dalam perjalanan hidup saya nanti Tuhan akan tunjukkan itu melakukan apa. Itu seperti itu. Jadi bagi saya entah di dalam atau di luar corporation kita harus tetap bisa melakukan sesuatu. Ya, tadi menarik sih Pak soal ini ya mini MBA itu. Itu berarti juga sebagai upaya dari perusahaan juga ya Pak untuk menginvestasikan ke generasi muda gitu ya. Betul, untuk menyiapkan suksesor ya. Karena saya bilang, saya termasuk supporter untuk build-in talent, bukan by-in talent gitu. Organisasi di satu periode mungkin untuk mempercepat akselerasinya kita bisa buy-in talent, meng-hijack talent. Tetapi ketika kita mau melakukan itu, kita harus mulai dengan membangun talent. Karena ketika kita bisa build-in talent, ya, yang manajer-manajer ini bisa menjadi successor, gerbong itu jalan. Dan people yang ada di organisasi melihat, organisasi ini sehat nih. Ini bergerak, saya naik, gitu segala macam. Makanya kami punya promotion policy yang sangat transparan. Ya, kita punya performance management system yang sangat transparan, seperti itu. Jadi organisasi harus dipersiapkan, karena begini, satu hal yang sangat menantang ketika kita hijack talent adalah masalah culture. Penyesuaian culture itu lebih sulit lagi. Nah, kalau itu built-in talent yang dari dalam, dia sudah ngerti culture-nya. Tinggal nambah kompetensinya. Pak Agus, terima kasih banyak untuk wawasannya, untuk insight-nya, untuk waktunya juga Pak. Nah, Sobat Kontan, sekian hasil ngobrol-ngobrol kita dengan Bapak Agus Heru. Semoga bermanfaat.